Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Indira Indah Purnama dengan NIM 11012088508 dari kelas TTX 4401. Di sini saya akan mempresentasikan strategic manajemen untuk perusahaan PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. PT Damayanti Telekomunikasi atau Mitratel adalah anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Mitratel mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008. Sampai saat ini, Mitratel telah mengelola lebih dari 28.000 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengenai bisnis dan operasional, pertumbuhan operasional Mitratel sepanjang tahun 2020 tetap terjaga, di mana penambahan jumlah tower tumbuh 16,2%, jumlah tenant tumbuh 33,8%, dan tenansi rasio tumbuh 15,1%. Berikutnya, identifikasi perusahaan Mitratel. Identifikasi perusahaan dilakukan dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi permintaan dan tekanan pihak eksternal, peluang dan kendala, sumber daya, dan menilai kapasitas internal. SWOT adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyusun strategi perusahaan. SWOT ini singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Langsung saja, identifikasi peluang dan ancaman. Identifikasi peluang dan ancaman dilakukan untuk menganalisis faktor luar atau eksternal perusahaan. Peluang diantaranya meningkatnya jumlah penyewa menara telekomunikasi, pembangunan infrastruktur teknologi 5G, kesempatan mengungguli pesaing dari segi infrastruktur dan coverage area, meningkatnya pertumbuhan pendapatan. Industri menara menjadi kebutuhan yang penting untuk sektor komunikasi dan IT, sehingga memiliki prospek yang besar. Dan ancaman diantaranya, banyaknya pesaing di bidang infrastruktur telekomunikasi, produk yang dijual pesaing memiliki kualitas yang lebih unggul, pendatang baru yang menawarkan produk atau alat layanan yang sama, keterbatasan jumlah spektrum frekuensi, dan kerusakan menara akibat bencana alam. Kemudian, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Identifikasi ini dilakukan untuk menganalisis faktor dalam atau internal perusahaan. Di antaranya kekuatan, memiliki jumlah menara terbanyak yang tersebar di seluruh Indonesia, memiliki layanan pengoperasian dan pemeliharaan situs telekomunikasi untuk mendukung kualitas layanan, memiliki layanan berbasis digital dan infra IoT, memiliki produktivitas dan pendapatan yang terus meningkat, dan inisial public offering sehingga mendapatkan dana yang besar. Dan kelemahannya diantaranya rasio penyewaan tergolong masih kecil, aksesibilitas internet yang terbatas di daerah pedesaan atau pedalaman, aset perusahaan yang sedikit lebih kecil per semester 1 tahun 2021, dan kegiatan promosi yang masih kurang intensif. Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, maka didapatkanlah nilai EFE dan juga YFE. EFE ini dianalisis berdasarkan faktor eksternal dan YFE dianalisis berdasarkan faktor internal. Faktor eksternal didapatkan nilai 3,46 dan internal didapatkan nilai 3,23. Sehingga arah strategi untuk perusahaan Mitratel ini merupakan grow and build strategi atau intensif. Bagaimana untuk TAUS Matrix bagi perusahaan Mitratel ini sendiri? Dari strength, weakness, opportunities, dan juga threats, maka didapatkan SO strategis. Yang pertama, memperluas jaringan menara berbasis teknologi 5G. Yang kedua, strategi build to suit. Yang ketiga, coverage planning dan capacity planning dapat dilakukan untuk meningkatkan QoS layanan. Kemudian mengakuisisi menara dari perusahaan telekomunikasi lainnya. Lalu untuk WO strategis, yang pertama iklan digital dapat berupa banner advertising dan video advertising. Kemudian pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjaga citra perusahaan. Dan untuk ST strategis, yang pertama membangun menara telekomunikasi baru, mengadakan lomba untuk mendapatkan ide atau inovasi, produk baru yang terfokus pada coverage dan security service, negosiasi regulasi dengan pemerintah. Dan untuk WT strategis, yang pertama, upgrade produk atau layanan yang ditawarkan seperti memberikan garansi kecepatan akses, keamanan, dan pengecekan menara secara berkala. Yang kedua, membangun kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi dan pemerintah.
Kemudian, penerapan strategi dari perusahaan mitra tel itu sendiri atau strategi yang dipilih dari option strategi yang sudah tadi dibuat, yaitu SO strategi, WO strategi, ST strategi. Itu yang pertama untuk SO strategi sendiri, strategi yang dipilih adalah memperluas jaringan menara berbasis teknologi 5G, di mana untuk meningkatkan produktivitas perkembangan teknologi. Kemudian dari WO strategi yang dipilih adalah pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan coverage dan kualitas layanan. Selain itu memiliki peluang yang besar untuk membangun infrastruktur teknologi 5G. Kemudian untuk ST strategi yang dipilih adalah mengadakan lomba untuk mendapatkan ide atau inovasi, sehingga menghasilkan ide untuk membuat produk baru. Lalu untuk WT strategi yang dipilih adalah membangun kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi dan juga pemerintah, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan dapat menguntungkan perusahaan untuk mendapatkan perizinan. Berikutnya merupakan bisnis model Canva untuk PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. BMC ini dibuat berdasarkan analisis dari Pulse Matrix itu sendiri, di mana untuk customer segment atau customer yang akan dilayani oleh perusahaan Mitratel itu sendiri, yang pertama adalah enterprise, wholesale, dan juga OLO. Kemudian apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan Mitratel ini sendiri, yaitu key proposition. Yang pertama, meningkatkan cakupan dan kapasitas menara telekomunikasi makro dan juga mikro, memenuhi kebutuhan menara telekomunikasi dengan harga yang kompetitif, kemudian penyebaran dan pemulihan, relokasi, peralatan, dan penguatan menara, lalu pengoperasian dan pemeliharaan sudut telekomunikasi baik internal maupun eksternal, dan manajemen menara jarak jauh alarm berbasis IoT di berbagai site untuk menyewa data center. Kemudian, bagaimana cara perusahaan ini bisa sampai ke customer atau melalui channel apa saja? Yang pertama adalah dedicated e-commerce, kemudian business to business, dan juga direct sales force. Lalu untuk customer relationship-nya, diantaranya ada loyalitas brand, harga kompetitif, dan juga layanan digital. Masuk ke blok revenue stream, di mana bagaimana perusahaan ini bisa menghasilkan uang, yaitu yang pertama adalah penyewaan menara, manajemen layanan, dan juga initial public offering. Kemudian untuk key resource, yaitu marketing dan sales, engineering, menara telekomunikasi, dan juga antena. Lalu untuk blok key activities, yang pertama adalah riset dan pengembangan teknologi, O&M, dan juga partnership. Kemudian untuk key partner atau partner siapa saja yang bekerja sama dengan Mitratel, yaitu Telkom Indonesia, Telkomsel, PT Persada, Sokatema, pemerintah, dan juga media. Dan yang terakhir adalah cost structure, di mana biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan Mitratel ini, yaitu staff salary, raw material cost, R&D cost, dan juga O&M cost. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dibuatlah sebuah inovasi atau beberapa saran untuk perusahaan Mitratel itu, di mana di sini terdapat perubahan untuk bisnis model Canva. Di bagian customer segment, sebelumnya customernya hanya ada 3, kemudian ditambahkan 1, yaitu pelajar. Key proposition-nya yaitu dengan cara mengadakan lomba untuk mendapatkan ide baru, sehingga dapat mengumpulkan ide-ide baru yang dibuat oleh mahasiswa, sehingga menciptakan produk yang baru dan dapat diperjualkan di pasaran. Kemudian untuk channelnya, yaitu bisa dilakukan dengan cara banner dan juga video advertising. Kemudian untuk customer relationship-nya yang ditambahkan adalah loyalitas brand dan juga reward-nya, dan juga brand awareness. Dan di bagian key activities ada yang ditambahkan, yaitu kolaborasi tim. Selebihnya tidak ada yang dikurangi. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.